Hewan ini dijadikan bahan obat. Penduduk China memang sangat teguh dalam mempertahankan tradisi leluhur dan budaya turun-temurunnya. Itulah sebabnya praktik pengobatan tradisional masih sering dijumpai hingga sekarang di negeri tirai bambu. Fenomena ini bukan hanya bisa ditemukan di China, namun juga di negara-negara lain yang banyak dihuni oleh warga keturunan China. Berikut adalah beberapa contoh hewan yang banyak dipakai dalam praktik pengobatan tradisional China. Kuda laut. Kuda laut adalah hewan laut yang diberi nama demikian karena bentuknya menyerupai kuda. Walaupun wujudnya terlihat aneh, kuda laut sebenarnya termasuk sebagai sejenis ikan. Kuda laut sendiri tergolong sebagai hewan yang tidak pandai berenang. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan, hewan ini lebih sering melilitkan ekornya pada karang atau tumbuhan laut agar tidak sampai terseret arus. Wujud kuda laut yang unik lalu menjadi penyebab mengapa hewan ini banyak dipelihara dalam akuarium air asin. Mereka juga mempunyai metode reproduksi yang unik karena bila waktunya berkembang biak, kuda laut jantan dapat menyimpan telur di dalam kantong perutnya. Kuda laut bukan hanya dicari untuk dijadikan hewan peliharaan. Ikan ini juga sering diolah menjadi bahan makanan dan obat tradisional China. Karena ikan ini dipercaya dapat berguna bagi kesehatan ginjal orang yang mengkonsumsinya. Manfaat kuda laut bagi tubuh manusia tidak berhenti sampai di sana. Kuda laut konon juga dapat membantu meningkatkan gairah seksual dan stamina. Itulah sebabnya ada sejumlah obat kuat yang memakai kuda laut sebagai salah satu bahan bakunya. Kura-kura punggung lunak. Kura-kura adalah sejenis reptil yang terkenal karena suka membawa cangkangnya kemana-mana. Cangkang tersebut berfungsi sebagai rumah sekaligus tempat perlindungan bagi kura-kura. Bila kura-kura merasa terancam, ia akan menarik masuk kaki dan kepalanya ke dalam cangkang. Bila kondisi sekitarnya sudah aman, barulah kura-kura keluar dari cangkangnya dan melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Karena kura-kura memakai cangkangnya untuk melindungi diri, maka kura-kura biasanya mempunyai cangkang yang keras. Tapi hal ini tidak berlaku bagi kura-kura cangkang lunak, karena kura-kura ini mempunyai cangkang yang teksturnya menyerupai kulit. Bagi penduduk China sendiri, kura-kura punggung lunak telah lama dipandang sebagai hewan yang berguna. Karena hewan ini sering disantap oleh penduduk setempat sebagai hidangan yang berharga mahal. Mereka meyakini bila daging kura-kura ini dapat membantu melembabkan kulit, menghindari anemia, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daging kura-kura ini sendiri memang diketahui banyak mengandung mineral dan kolagen. Klaim bila daging kura-kura punggung lunak dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh memang bukanlah klaim yang tidak berdasar. Berdasarkan salah satu hasil penelitian, daging kura-kura punggung lunak memang dapat merangsang produksi imunoglobulin dan memperpanjang umur antibodi tertentu. Akibatnya, orang yang bersangkutan menjadi lebih tahan terhadap penyakit dan tidak mudah jatuh sakit. Tokek. Siapa yang tidak tahu tokek? Hewan yang masih berkerabat dengan cicak ini terkenal karena keahliannya memanjat dinding. Tokek juga mempunyai kebiasaan mengeluarkan suara yang khas. Khususnya pada malam hari, tokek mempunyai sisik yang berwarna-warni. Itulah sebabnya hewan ini juga sering dijadikan hewan peliharaan oleh pecinta satwa eksotis. Tokek juga membantu mengurangi populasi serangga hama di tempatnya tinggal karena hewan ini memang mempunyai kegemaran memakan serangga. Lepas dari semua hal tadi, tokek bukanlah hewan yang dapat dipegang sembarangan oleh manusia. Karena bila merasa terganggu, tokek dapat menggigit orang yang mengusiknya. Bila seseorang sampai digigit tokek, maka tokek tersebut tidak akan melepaskan gigitannya selama beberapa waktu. Walaupun begitu, nyatanya tetap banyak orang yang mencari-cari tokek. Kalangan pembuat obat tradisional China menjadi salah satu golongan yang paling rajin mencari tokek, karena meyakini khasiatnya yang mujarab. Tokek paling sering dipakai untuk mengobati gangguan pernapasan dan demam. Karena daging tokek diyakini dapat membantu meningkatkan daya tahan paru-paru dan ginjal. Menurut mereka yang pernah mengkonsumsi obat berbahan tokek, penyakit batuk yang parah akan segera hilang dengan cara rutin mengkonsumsi tokek.
Khasiat tokek bukan hanya terbatas sampai di situ. Obat berbahan tokek juga sering ditawarkan untuk mereka yang menderita masalah impotensi dan ejakulasi dini. Jamur ulat. Jamur ulat adalah sejenis jamur yang hidup sebagai parasit pada ulat di kawasan pegunungan. Mula-mula spora jamur ini akan beterbangan. Bila spora jamur ini jatuh di punggung ulat, spora tersebut mulai bertunas dan berkembang menjadi jamur. Karena jamur ini tumbuh dengan cara menghisap zat gizi dari ulat inangnya, maka ulat yang menjadi inang jamur ini secara berangsur-angsur akan melemah hingga akhirnya mati. Walaupun inangnya mati, jamur ini sendiri akan tetap hidup. Bagi manusia, jamur ulat bentuknya terlihat seperti jari manusia. Meskipun jamur ini mempunyai wujud dan pola hidup yang cukup menakutkan, nyatanya jamur ini dianggap sebagai makanan yang berkhasiat bagi manusia. Jamur ulat banyak dikonsumsi karena dipercaya dapat membantu mengatasi masalah kesehatan yang menimpa hati dan ginjal. Jamur ulat juga dapat membantu meningkatkan stamina orang yang memakannya. Itulah sebabnya jamur ini sering dikonsumsi secara teratur oleh kalangan atlet. Manfaat yang dipunyai oleh jamur ulat sendiri ternyata memang mempunyai dasar ilmiah. Menurut sebuah hasil riset, jamur ini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dalam memerangi sel-sel kanker. Pengamatan secara seksama menunjukkan bila jamur ini bisa mengecilkan ukuran tumor, khususnya tumor yang tumbuh pada paru-paru dan kulit. Kecoa. Mendengar kata kecoa, maka mungkin ada di antara kamu yang seketika merasa jijik. Reaksi yang terbilang wajar karena hewan ini memang dikenal memiliki pola hidup jorok dan sering dijumpai di tempat-tempat kotor. Kecoa adalah hewan pemakan segala yang suka memakan sampah organik, misalnya sisa-sisa makanan manusia. Itulah sebabnya serangga ini sering dijumpai berkeliaran di tempat sampah. Tidak jarang ada kuman penyakit yang menempel pada tubuh kecoa saat kecoa sedang mengais-ngais sampah. Bila kecoa pindah ke tempat lain, kuman penyakitnya akan ikut pindah ke tempat tersebut. Karena itulah, manusia selalu berusaha untuk membasmi kecoa setiap kali serangga ini menampakkan diri. Tapi membasmi kecoa bukanlah perkara mudah karena hewan ini terkenal amat lincah. Kecoa tertentu juga dapat terbang sehingga orang yang berada di dekatnya akan merasa semakin histeris. Tapi kecoa tidak selamanya hanya membawa dampak negatif bagi manusia. Di China, ternyata kecoa juga banyak dipakai sebagai bahan obat tradisional. Kecoa untuk keperluan ini tentunya bukan kecoa yang diambil sembarangan, namun dari peternakan khusus yang telah dijaga agar tidak terkontaminasi limbah beracun. Kecoa biasanya dipakai untuk mengobati radang saluran pencernaan, tuberkulosis, hingga obat luka bakar. Selain untuk dikonsumsi dengan cara dimakan, kecoa juga dapat diolah menjadi bahan baku kosmetik. Begitu banyaknya manfaat kecoa bagi penduduk di China, lalu menjadi penyebab mengapa ada begitu banyak peternakan kecoa yang beroperasi di negara tersebut. Saat terjadi bencana di sebuah peternakan kecoa pada tahun 2013, jumlah kecoa yang berhasil melarikan diri dilaporkan mencapai jutaan ekor.